Apa kabar para pemirsa? Saya Tun Tamsir membawakan Warta Berita PTS. Festival Perayaan Idul Fitri tahunan bagi umat muslim akan jatuh tepat pada akhir pekan ini. Namun karena kondisi pandemi COVID-19, Kementerian Ketenagakerjaan telah membatalkan 10 kegiatan berskala besar terkait Lebaran. Namun banyak ormas kecil yang bersikeras menggelar kegiatan sholat Id. MOL menghimbau semua pihak harus memperlakukan social distancing dan juga pembatasan jumlah peserta. Pemandangan umat muslim yang tengah melakukan salat Id dan merayakan Idul Fitri di lokasi alun-alun Taipei tahun ini tidak dapat digelar karena tugas pencegahan pandemi dan juga mempertimbangkan resiko penularan, maka banyak kegiatan perayaan di berbagai kabupaten dan kota dibatalkan. Selain itu, setiap masjid yang ada di Taiwan juga membatalkan pelaksanaan salat Id bersama dan acara berkumpul. Umat diimbau untuk melakukan salat Id di rumah saja. 因为防疫的关系呢，希望能够在家里礼拜啊。那如果有聚会，应该要前往符合防疫措施的场所，例如要保持社交距离，或者是要去配合人流管制的场所，或者是去能够落实执行环境消毒的场所。 Meskipun banyak kegiatan lebaran berskala besar telah ditiadakan, masih ada beberapa kelompok muslim yang ingin menggelar kegiatan sholat Id berskala kecil. Pihak MOL menyebutkan walaupun tidak dapat dilarang, semua kegiatan harus mematuhi peraturan yang diberlakukan di Taiwan, serta mematuhi social distancing yang diterapkan, mengimplementasikan perlindungan individual, pengaturan jalur arus manusia, dan memastikan adanya sanitasi lingkungan. Pertanggal 21 Mei, Taiwan dilaporkan ada satu kasus baru positif dari Meksiko. Kementerian Transportasi memprogramkan per Juni mendatang akan mulai menghapuskan pembatasan secara bertahap. Berkenaan dengan pengusaha yang hendak masuk ke Taiwan juga telah diizinkan. Untuk masa karantina mandiri di rumah diperpendek 5 hingga 10 hari. Melakukan rapid test biaya sendiri, namun untuk waktu pelaksanaan masih terus akan didiskusikan. Seiring dengan mulai meredanya pandemi COVID-19, MOTC awalnya memprogramkan berbagai pelonggaran pembatasan, termasuk dibukanya kembali kebebasan untuk makan di dalam kereta per Juni, dibukanya kembali karcis berdiri saat liburan Festival Pechun, menghapuskan kewajiban mengenakan masker, mengukur suhu per Agustus, dan menghapuskan larangan di wilayah perbatasan negara pada bulan Oktober. Namun Komandan CECC Chen Shizhong menolak pelonggaran penjualan karcis berdiri. 返乡的人非常多，造成非常困扰。那我们建议最多也只是做一个有限度的开放就好。 Sehubungan dengan pelonggaran bagi izin masuk untuk pengusaha ke Taiwan, CCC menjelaskan mempertimbangkan karantina mandiri 14 hari di rumah akan mempengaruhi mobilitas berskala pendek. Oleh sebab itu, durasi karantina mandiri akan diperpendek 5 hingga 10 hari, membayar sendiri biaya rapid test. Jika negatif, maka bisa beraktivitas di luar, namun tetap harus melakukan pengontrolan kesehatan mandiri. CCC menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan membuka kembali izin masuk bagi negara beresiko sangat rendah, misalnya Selandia Baru, Vietnam. Negara beresiko rendah, misalnya Australia. Untuk detail dan waktu pelaksanaan masih akan didiskusikan. Selain inaugurasi Presiden 20 Mei, Eling juga memiliki pelafalan Mandarin yang sama dengan Aini Wo Aini. Tidak sedikit pasangan baru yang mencatatkan pernikahannya pada tanggal 20 Mei. Total sebanyak 6.007 pasangan baru. Tahun ini adalah genap 1 tahun pernikahan sesama jenis. Ditambah dengan meredanya pandemi, banyak pasangan baru yang mencatatkan pernikahannya dengan hati yang tenang. 2020-520 yang kebetulan memiliki pelafalan yang sama dalam bahasa Mandarin untuk Aini Wo Aini. Tidak sedikit pasangan baru yang memilih hari ini untuk mencatatkan diri menikah di kantor catatan sipil. Kementerian Dalam Negeri mengkalkulasi jika tahun ini ada sebanyak 6.007 pasangan baru yang menikah, termasuk 5.798 pasangan heteroseksual dan 209 pasangan sejenis. Masing-masing kantor catatan sipil yang ada secara khusus mendesain ucapan selamat. Misalnya di Pate, mendekor sebuah gerbang balon besar menyambut pernikahan. Chan Xiaotang yang berasal dari Prancis awalnya keluarga khawatir dengan letak Taiwan yang dekat dengan Tiongkok. Kondisi pandemi akan parah, namun kini tugas pencegahan Taiwan berhasil sukses. Ia turut mencatatkan pernikahan dengan kekasih Taiwan yang telah berjalan bersama selama 4 tahun. In the news in France, a lot of media talk about Taiwan. And so they started to notice and they learn about Taiwan. And a lot of my friends now, they told me that after the disease, they would like to come to Taiwan to visit me. Setiap tahunnya banyak pasangan baru yang memilih 20 Mei untuk menikah. Namun tahun ini menjadi yang terbanyak selama 5 tahun terakhir. 2020-520 menjadi sebuah hari memori yang tidak dapat terlupakan. Sekian Warta Berita PTS.